Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semuanya? Sudah pada makan? Gimana menu MBG hari ini? Enak. Oke, udah pada sholat? Udah ya, berarti artinya udah siap untuk belajar. Oke. Hari ini tanggal 25 September kita akan belajar tentang kenali potensi. Ya. Tujuannya kamu nanti tahu bakat minat kamu, tahu kecerdasannya kalian, tahu gaya belajar kalian, ya. Jadi nanti tiga ini bisa digunakan kamu diaplikasikan ketika kelas 11 pengambilan kelas ya, jurusan. Di kelas 11 kan nanti ada jurusan-jurusan, ada PKTM, PFKG, ya. Itu nanti bisa kamu aplikasikan di situ. Sudah siap? Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti saya yang mimpin aja. Oke? Sebelum kegiatan siang ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siang ini kita lakukan layanan klasikal 2 kali 45 menit ya. Berarti 2 jam. Siap? Kayaknya lemes sekali ya. Kita ice breaking dulu, bangun. Ice breaking dulu ya. Untuk melemaskan otot-ototnya. Permainannya adalah tepuk pagi, siang, malam. Pernah dengar? Nah, oke, kita lakukan ya. Kalau tepuk pagi, 1. Kalau tepuk siang, kalau tepuk malam, sore. Pagi, siang, sore, 3. Malamnya, oke, kita coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, pagi, malam. Ulangi 1 kali lagi. Pagi, siang, malam, sore, malam, siang, pagi. Oke, tepuk tangan buat kalian. Silakan duduk kembali. Oke. Hari ini ya, khusus untuk kelas 10-1 kita akan belajar tentang kenali potensi. Ada yang sudah tahu potensi apa sih yang saya miliki? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Apa sih kira-kira potensi saya? Sebelah sini? Sudah belum? Belum. Belum. Pernah nggak kamu itu tes bakat minat? Apa? Udah tahu belum? Belum. Apa itu potensi? Ada yang bisa jawab? Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak yang cowok perwakilan? Apa itu potensi? Apa yuk? Yang perempuan lagi? Kecerdasan, Bu. Iya, kecerdasan.
Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu adalah potensi. Waktu SMP sudah pernah tes inteligensi? Belum. Oke. Sekarang ini ada kalimat motivasi. Kalian baca rame-rame dengan suara yang lantang. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Terus. Kini berada di lembah bakat dan minat. Sebuah arena di mana setiap jejak akan menyikap rahasia diri. Di sini kalian akan berlatih mengenali kekuatan, menemukan kesukaan yang membuat hati bersemangat, merangkai untuk melangkah lebih jauh. Jangan takut tersesat, karena setiap rintangan adalah petunjuk baru. Setiap tantangan adalah cahaya penuntun. Teruslah menjelajah dengan semangat hingga kalian menemukan harta karun terbesar, potensi diri yang akan menjadi bekal perjalanan hidup kalian. Oke, selamat datang para penakluk masa depan, yaitu adalah kalian. Kalian adalah penakluk masa depan. Kita akan menjelajah ya. Menjelajah apa sih bakat minat yang saya miliki. Bener nggak sih saya harus sekolah di sini apa harus di SMK? Oke. Selanjutnya ini namanya simulasi asesmen ya. Ini ada tes majemuk, ini ada tes gaya belajar, ini ada multiple intelligency, dan ini adalah karir inklusi. Silakan pegang HP-nya masing-masing. Bu Guru akan kirim link. Ya. Jawablah pertanyaan sesuai dengan diri kalian. Tidak boleh tanya, karena itu nanti mempengaruhi bakat minat kalian. Sudah saya kirim ke Mbak Reva. Ya. Kalian buka. Kalian buka, tampilannya akan seperti ini. Ya. Kemudian silakan lakukan asesmen pada tautan berikut yang sudah dikirim. Silakan kamu isi terlebih dahulu. Diklik mulai. Ya, klik ikuti sekarang. Diklik ikuti sekarang ya. Nih, ada tombol yang ini. Ikuti sekarang. Diklik, silakan. Yang nggak punya kuota untuk, ya ini tanda ini nok. Ya, digeser terus. Ya, bagus. Mulai. Dipilih. Kalau itu pertanyaannya sesuai dengan diri kamu, maka pencet. Kalau misalkan ini ya, saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Pertanyaan ini sesuai dengan kamu apa enggak? Kalau misalkan sesuai berarti sangat cocok, cocok, kurang cocok, tidak cocok. Ya, pilihannya ada buletan 4 ya. Sangat cocok, cocok, kurang cocok, kurang cocok dan tidak cocok. Ada yang merasa kesulitan untuk masuk? Wildan bisa? Sidik bisa? Mustafa? Iya.
Ya diklik, diklik terus ini ya, terus sampai selesai, terus ya mulai, ya diklik mulai. Sudah ya, gampang ya petunjuknya ya. Bisa? Gampang ya. Hmm? Ya, selanjutnya. Kalau sudah, pertanyaan selanjutnya. Mana? Sudah sampai mana? Oke, itu masih banyak. Harus diisi semua ya. Sudah berapa? Oke. Semangat. Sabar. Ya, itu lanjut terus. Terus, 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 terus. Ya, mulai. Harus diisi semua ya. Harus diisi semua ya. Nggak boleh ada yang kosong. Sudah? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Coba dilihat ya yang sudah selesai. Yang paling menyala yang mana? Ya, berapa? Dua.
Coba ke atas. Oh, berarti logika. Ini kan ada logika intrapersonal. L-nya yang pertama berarti kamu logika. Lebih cenderung ke logika. Sudah, Mustafa? Sudah? Sudah keluar hasilnya? Oh, belum. Ada yang sudah? Kamu apa? Coba lihat. Wih, musikal interpersonal. Jadi berarti kamu kan ada dua hurufnya. Kamu yang M dulu. Pada dasarnya sih imbang. Interpersonal. Sudah? Berapa yang menyala? Satu. Bawahnya satu aja. Ya, oke. Kamu? Dua. Oke. Disimpan dulu, jangan diapa-apain. Sudah? Kamu apa yang menyala? Intrapersonal. Oke. Kamu dua, ada yang dua. Yang dua imbang nggak? Oh, imbang. Lihat di atasnya. Hurufnya M. Berarti yang M-nya dulu. Musikal. Sudah? Belum ya? Bakatnya di musikal. Ini kelas 10 1 sampai 4 berarti beda-beda. Yang musikal, yang seni rupa sendiri. Sudah ditentukan. Sudah ya? Ini kelas ini dapatnya apa? Oh, musik. Berarti cocok dong. Kalau kamu musik, kamu verbal ya. Ini yang musik, cocok yang musik. Semangat ya. Yang belum selesai, selesaiin. Ya, gimana? Nggak ada, balik lagi. Tadi udah masuk. Iya, udah selesai. Disuruh nunggu. Kalau nggak di screenshot, yang sudah tahu jawabannya di screenshot. Di pack lagi bisa nggak? Kalau nggak, ya di pack. Nanti balik lagi. Pack lagi nok. Coba. Berarti nanti diulangi lagi. Ya. Sudah? Di screenshot buat kenang-kenangan apa? Oke, udah di screenshot dulu. Kalau jangan sampai keluar dulu ya, jangan diapa-apain yang udah. Di screenshot dari atas sampai akhir buat kenang-kenangan udah. Hah? Iya, dari hal yang pertama nanti kan di scroll lagi, di screenshot lagi buat kenang-kenangan. Sudah? Sudah belum? Ya ini nok. Ini udah. Enggak, jawabannya mana? Hasilnya mana? Belum, hasilnya belum. Iya. Hasilnya sudah? Sudah ketemu? Apa kamu? Visual. Oke, yang lain? Sidik udah? Bentar lagi. Kamu apa? Linguistik ya? Logika. Oke, disimpan dulu ya. Disimpan dulu, di screenshot. Boleh di screenshot, boleh. Yang sudah, boleh di screenshot. Yang belum? Acung, yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dikit ya. Oke. Yang sudah, dengerin baik-baik. Tadi sudah dilakukan asesmen ya. Udah ngisi link. Yang kedua, setelah Anda mendapatkan hasilnya, berkumpul dengan murid lain yang memiliki hasil yang serupa. Ya, nanti. Kemudian kalau sudah berhasil, sudah ketemu dengan teman-temannya yang satu sefrekuensi, kalian nanti diskusi. Nanti saya bagikan kertasnya.
Sampai sini paham? Paham ya? Didiskusikan. Ada kecerdasan verbal linguistik. Ada yang dapatnya, ada yang dites logis matematik. Ada yang ditesnya interpersonal. Ada yang dites itu intrapersonal. Kecerdasan naturalis, kecerdasan kinestetik, kecerdasan moral atau eksistensial, dan kecerdasan visual spasial. Nanti kalian dengan teman-temanmu bergabung dengan masing-masing kecerdasan yang dimilikinya, yang sama, ya, yang mirip dengan temennya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Udah belum? Oh, udah, oke. Sekarang ada yang kecerdasan verbal linguistik, ngacung. 1. Verbal linguistik. 1. Nggak ada lagi? Ada? Nggak ada? Cuma 1. Kamu sini, Nok. Sini. Ada nggak yang kecerdasannya interpersonal? Ngacung. Inter, bukan intra. Interpersonal. Mana? Ngacung. Ngacung interpersonal. 1, 2. Yang interpersonal sekarang pindah ke sini. Yang sama. Kamu sementara geser dulu ya. Ada nggak yang kecerdasannya naturalis? Interpersonal di sini. Kecerdasan naturalis, ada nggak? Nggak ada. Yang kecerdasan moral atau eksistensial ada nggak? Nggak ada. Kecerdasan logis matematik. Ada? Logis matematik. Ada. Sini, Nak. Aku geser dulu ya. Ini nih, sebelah sini, Nak. Sebelah sini. Kamu apa dulu sini dulu? Sini. Kamu apa? Linguistik. Oh ya, verbal linguistik. Oke. Duduk sini. Sini sama ini, di sini, pangku sini. Iya. Sekarang kecerdasan intrapersonal. Widih, hampir semua. Berkumpul di barisan sini. Intrapersonal. Barisan sini. Rata-rata yang banyak tuh intrapersonal. Kemarin di 10.3 sini. Di sini. Sini, Nak, sini intrapersonal. Sini. Yang depannya dulu, berarti intra. Kamu musikal. Ya. Intrapersonal di sini. Ini verbal linguistik, interpersonal, naturalis nggak ada ya, eksistensial nggak ada ya, logis matematik ada nggak? Logis matematik, kayaknya tadi ada 1 deh. Iya, logis matematik ngacung, ada 1 tadi aku lihat. Mana ya itu? Terus intrapersonal sebelah sini. Silakan kalau kursinya kurang ambil lagi. Kemudian kinestetik ngacung, kinestetik 1, nggak ada lagi. Ini yang belakang apa? Ini segini apa? Kinestetik pindah sebelah ke belakang sini. Kamu depannya apa? Intra. Kinestetik berarti sih sebelah sana. Nanti dulu, belum sampai. Visual gabung sebelah sana.
Itu sono, nggak boleh gitu. Sini, sini. Musikal, musikal. Musikal gabung sebelah sana. Sama yang cowok-cowok. Mustafa apa? Visual. Visual, visual. Tadi visual situ ya. Musik, musik. Sampai yang musik tadi musik. Musik mana ya musik? Sini depan, depannya musiknya depan. Musiknya depan. Ada yang belum dapat kelompok? Kamu apa jawabannya? Naon jawabannya? Linguistik. Tadi kelompok linguistik mana? Nah, sini pindah sini. Ya, dua. Dua linguistik. Oke, sini sini. Oke. Tadi kamu dapatnya apa? Inter. Satu ya. Kamu? Linguistik. Nih, linguistik sini. Kamu? Kinestetik. Kamu? Logis matematik. Nah, ini apa? Itu apa? Intra. Intra ada dua ya. Sebelah sini sama sebelah situ karena orangnya banyak. Nih, Intra. Ini satu kelompok satu aja. Iya. Ini sama ini. Ini apa? Indra kan? Iya ya ini. Iya gabung. Betul. Ini apa ini? Visual berdua aja. Yang ini musikal 3. Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, lihat jawaban yang ada di HP-nya. Ya. Ini yang ini. Mana? Yang ini. Nanti dia udah megang kertas masing-masing ya. Jawab nomor 3 ini jawabnya yang ini. Ini sama ini. Nomor 3 jawabannya di sini sama sini. Ini tentang eskul, ini tentang cita-cita, ya. Oke, sekarang dikerjakan. Cari keberagaman yang sama, tapi ini sendirian. Temukan persamaan dan keragamannya. Boleh. Di bawah juga boleh. Yang penting ada ya. Belakang juga boleh. Kalau banyak belakang. Ini mau dibagi 1 apa 3? Ini 2 ya. Bagi 2 aja ya. Oke. Banyak kan soalnya. Ini Intra ada 2. Ada 3 Intra. Ini berarti 3 bangku sana, 2 bangku sini. Ya, diskusikan dengan temanmu. Cari persamaan dan keragamannya. Semangat yang sendirian. Itu yang jawaban sini. Ini di sini jawabannya. Di hasil awal. Yang pertama. Ini ya. Iya, yang atas. Ya. Yang nomor 1, lihat hasilnya kamu yang di atas. Ini ininya. Iya, itu nomor 1. Gampang ya? Ya.
Ini, yang hasil kamu yang tadi di atas. Iya, kan sama hasilnya kan. Namanya boleh 2. Ini sini 2. Ini nanti diisi, jangan iya, alasannya apa. Terus yang nomor 3, yang diisi yang ini. Rencana ekstrakurikuler yang sesuai dengan, kamu apa tadi? Visual. Apa jurnalistik? Iya. Atau PMR? Kan ada ya, tahu ya? Oke. Ya. Ya, ini sini. Yang nomor 2 itu tes ini bisa mengembangkan bakat minatnya kamu apa enggak? Misalkan iya, alasannya apa? Terus yang nomor 3 ini jawabannya ini. Nih. Kamu tadi dapat kecerdasan apa? Musikal. Nanti ekstrakurikulernya ikutnya apa? Terus cita-citanya apa ya kira-kira? Ada di belakangnya ya. Misalkan. Ya. Gimana? Masih bingung? Namanya ditulis. Iya. Ini intrapersonal ada 3 kelompok. Yang ini hasilnya kamu, hasilnya kalian yang dites itu di handphone. Ya. Sebentar. Iya. Yang ini, hasil ini kira-kira sesuai enggak? Kalau iya, alasannya apa? Oh iya, hasil asesmen itu dapat mengembangkan potensi saya. Alasannya apa? Berikan alasannya. Nomor 3 ini jawabannya yang di sini. Jawabannya di sini. Kira-kira tadi kecerdasannya apa nih? Interpersonal, apa inter? Inter ini yang cocok eskulnya apa aja? Kira-kira nanti cita-citanya apa aja? Hah? Ayo gabung, jangan diem aja. Nanti dilalerin loh. Mana? Gimana? Ininya kan ya Bu yang ditulis yang. Iya. Yang nomor 2, hasil ini ya bisa membuat kamu mengembangkan potensi di sekolah apa enggak? Kalau misalnya iya, alasannya apa? Yang nomor 3 ini jawabannya di belakang. Kamu tadi kecerdasannya apa? Intra kah? Intra apa Intra. Kira-kira yang cocok eskul intra itu apa? Ya. Kira-kira nanti intra jadinya apa? Diisi. Ya, ini kan ada per 5. Silakan. Ini. Oh iya, 6 apa 7? Yang ini 2 sana visual. Kamu ikutnya apa? Oh, sini dong, jangan jauh-jauh. Sini. Jangan jauh-jauh, sini aja. Ya. Malu-malu kucing. Ya. Bagaimana? Musikal apa-apa? Ya. Kenapa? Ini nih. Ini masuk, ini pertanyaan nomor 3 ini masuknya ke sini. Kamu tadi dapatnya apa? Ini apa? Ini kinestetik. Kira-kira kinestetik ini kalau direncanakan eskul, ikutnya eskul apa? Kinestetik kan sukanya gerak. Kalau ini cita-citanya, ya kinestetik cita-citanya kayaknya yang sesuai dengan kinestetik apa nih? Boleh pakai ini. Ya. Boleh pakai ini. Udah. Satunya logis. Gampang ya, nggak susah ya pertanyaannya. Bu, yang ini ya kan? Iya, betul. Sini dong sayang, jangan jauh-jauh. Sini duduknya sebelah sini, jangan jauh-jauh. Sini kursinya geser sini. Iya, atau Mustafanya yang ada di situ. Nah, yang namanya diskusi harus hadap-hadapan. Jangan jauh-jauhan kayak mantan. Gimana ini Intra? Aman.
Intra B, Intra A, A, B, C. C-nya mana? Oh, itu C-nya. Ya, udah paham ya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siap-siap doang. Nih, ini. Hasil asesmen ini bisa untuk mengembangkan potensinya kamu apa enggak? Ya, alasannya tulis. Terus yang nomor 3 ini kamu jawab di belakang. Tadi intrapersonal ya? Intrapersonal ini kira-kira cocoknya eskulnya apa? Mapala. Yes. Masukkan ke sini. Cita-citanya nanti apa? Ditulis. Merencanakan. Cita-citanya juga, Bu. Hah? Apa? Cita-cita. Ini yang di bawah. Iya, ini yang di belakang. Oh, berarti Ini. beda. Udah, ini aja udah. Ini apa? Ditulis lah lebih lengkapnya. Ininya lebih lengkapnya. Ini yang lengkapnya mana hasilnya? Iya, yang bawahnya kan ada kalimatnya panjang. Nah itu. Udah keluar ya? Enggak, dia tadi. Oh, ngobrol untuk melihat itu. Iya, yang panjang. Ini ininya. Udah benar udah. Enggak. Ini itu kamu tadi apa dapatnya? Sama aja. Sama. Apa? Visual. Nah, yang cocok visual ini mana? Berarti ini punya saya, berarti beda. Sama aja kan kamu satu kelompok didiskusikan. Artinya kira-kira menurut saya yang cocok eskulnya yang ini nih. Gitu. Jadi pilih satu aja. Satu boleh, 2 boleh. Kalau sesuai dengan visual silakan. Kan ada jurnalistik, visual kan bisa jurnalistik. Ada apa lagi? Visual loh. Wah, ya bukan visual. Jurnalistik aja. Ya udah tinggal ditulis. Kan ada lagi. Iya. Nanti kan cita-citanya bisa jadi apa, broadcasting atau apa. Beda, harus sama Rois beda, Bu. Rois, Eskul Hadro. Ada. Hadro itu Rohis. Beda. Sama ya, sama itu satu kesatuan. Yang itu hasilnya, iya hasilnya yang kalimat di bawah, ya gambar orang cantik loh itu. Bawahnya kan ada kalimat yang ini, kayak itu. Ayo yang lainnya udah pada selesai loh. Enggak, satu aja. Satu aja, masa banyak-banyak. Ya, punya siapa? Terserah. Nih, yang hebat tuh yang ini nih. Yang hebat ini. Nggak ada temennya. Yang hebat ini, tapi udah selesai. Enggak, satu aja. Ya, eskul yang cocok sama intra. Boleh pakai ini, silakan. Sini. Ini biar sini fokus. Boleh pakai ini ya. Mantap. Udah selesai? Belum. Bagaimana, sudah selesai? Boleh pakai ini, boleh. Gimana, udah?
Ini aja, Bu. Mana? Ya udah. Boleh cari di sini. Boleh cari. Halo, bagaimana Indra? Mantap ya, emang. Kepala, Bu. Halo, bagaimana Indra ini? Man. Apa ya? Verbal udah? Oh, satu lagi. Indra, bagaimana Indra? Udah? Udah nggak usah ditulis lagi namanya, nggak apa-apa. Udah, itu kan udah di staples. Yang penting isinya. Ya udah tulis, nggak apa-apa deh. Ini. Oh iya, Tia. Yo, cap cip cup. Dikembang kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Itu diajakin ngobrol. Cari di sini yang sesuai itu. Apa? Udah? Udah. Capcom. Kamu udah? Ini udah? WD mantep ini. Yang sendirian mantep udah jadi. Udah belum? Citra? Satu lagi. Kan udah ini jawab. Udah dijawab. Ini. Sama ini. Udah. Nah, itu jawaban yang itu yang di bawah. Iya, udah selesai. Nggak usah. Ayo, udah belum? Iya. Belakang bawahnya kan ada, bawahnya ada lembarannya. Ya udah diisi itu. Ngisinya di situ. Ngisinya di situ. Cita-citanya ini sesuai dengan tadi kecerdasannya apa? Indra. Kira-kira Indra cocoknya di mana? Oh, berarti kita di sini. Kamu nggak dengerin ya? Ini jawabannya. Yang cita-cita bawahnya. Sudah semuanya? Bagaimana Indra ini kok nggak dapet-dapet? Ya selesai. Halo, udah selesai? Satu lagi. Siap. Ini sesuai dengan ini kecerdasannya kamu. Kamu dapatnya apa, Indra? Yang cocok eskulnya buat Indra apa? Yang cocok apa? Oh, berarti pakai model itu. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ini bagaimana berdua? Udah aman? Ya ini bertiga. Kita berdua masih seni musik. Iya. Ini mah Gini loh. Kamu tadi dapatnya apa? Seni musikal. Kira-kira musikal ini cocoknya di eskul yang mana? Eskul apa? Musikal. Ya udah dicatat. Kira-kira cita-cita yang cocok untuk yang cerdas
musik gimana? Jadi apa? Jadi penari, apa jadi penyanyi, apa jadi musikal, apa jadi komposer. Bukan cita-cita kamu, cita-cita yang interpersonal. Iya, tergantung kecerdasannya. Ya. Iya. Gimana? Sudah selesai? Bisa lagi. Oke. Ayo, kamu kalah dengan yang 3 itu. Dah? Ya, nanti dulu. Mana coba diskusikan. Coba duduk lagi diskusi, foto-foto. Udah cantik, udah cantik. Udah ketemu kelompok ini? Petani. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, Bu Guru pengen denger nih, ya. Mana mikrofonnya? Pertanyaan nomor 1, potensi apa saja yang murid kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi dari kecerdasan interpersonal? Coba dibacakan. Yang mana? Hasilnya. Yang atasnya aja. Interpersonal dan musikal. Iya. Kata tadi apa interpersonal interpersonal jawaban nomor 1 musikal. Ada lagi yang mau jawab? Kelompok ini deh. Dari kelompok linguistik. Coba dibacakan hasil diskusinya potensi dengerin. Potensi yang dimiliki oleh seorang yang mempunyai potensi linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan, lalu menjelaskan sesuatu, berdebat, mengingat informasi dengan baik, menulis, dan mendengarkan cerita orang lain. Oke. Kelompoknya, kamu dapat kelompok apa? Kinestetik. Kinestetik yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisik dalam mengekspresikan ide dan perasaan. Oke. Ini dari kelompok Matematik. Logis matematik. Dengerin. Kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Kemampuan dalam menghitung yang logis cuma hanya 1. Kemudian kita pindah ke kelompoknya intrapersonal. Kira-kira jawabannya apa yang kenceng? Mau baca siapa? Rizka. Ini deh ya Rizka. Baca nggak? Kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Itu adalah masing-masing jawaban ya dari potensi yang dimiliki murid per kecerdasan masing-masing. Tadi ada dari intrapersonal, interpersonal, logis, apalagi tadi yang di depan? Yang di belakang? Logis matematik, kinestetik. Sekarang
mau tanya di kelompoknya ini. Intrapersonal, sabar ya. Nomor 1 jawabannya apa? Sidik Permana, dibacakan. Dengerin baik-baik semuanya. Musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengapresiasikan bentuk-bentuk musik. Mengapresiasikan bentuk-bentuk musik. Kalau kelompok ini, dibaca nomor 1. Visual, spesial, kemampuan untuk melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Oke, kemampuan melihat objek dari sudut pandang. Tadi sudah disebutkan ya, masing-masing kecerdasan potensinya berbeda-beda. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah hasil asesmen membantu Anda dalam mengembangkan potensi di sekolah? Berikan alasannya. Ya, hasil asesmen bisa membantu mengembangkan potensi di sekolah, terutama secara intrapersonal. Alasannya, karena lewat asesmen kita jadi lebih mengenal diri sendiri, kelebihan, kekurangan, minat, dan cara belajar yang cocok. Dengan begitu kita bisa lebih percaya diri, termotivasi, dan tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri maupun mengembangkan potensi yang sudah ada. Widih, mantap. Dikasih apa? Dikasih A, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren kalian. Sekarang pertanyaan nomor 3. Bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen dalam perencanaan cita-cita Anda? Mana yang belum ngomong? Ini dia. Kira-kira perencanaan ekstrakurikuler tadi apa dapatnya? Linguistik itu apa aja? Ya. Jurnalistik, karya ilmiah remaja, sahabat literasi. Oke. Kecerdasan linguistik itu ekskulnya jurnalistik, karya ilmiah remaja, dan sahabat literasi. Cita-cita interpersonal apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya guru, penulis, psikolog. Guru, penulis, dan psikolog. Ekskulnya? Ekskulnya ada pramuka, pecinta alam, keagamaan. Ekskulnya pramuka, pencinta alam, dan keagamaan atau rohis. Kira-kira kelompok ini mana suaranya? Ekskul yang cocok sama intrapersonal di kelompok ini. Ada PMR, pramuka, sama mapala. Oke, cita-citanya? Ini Bu, bentar. Cita-citanya itu guru, pengusaha, sama musisi. Widih. Guru, musisi, pengusaha. Kira-kira kelompok ini dari rapat kelompoknya Apa Bu? kecerdasannya apa? Visual, Visual, spasial. ekskulnya, Ekskulnya pramuka, adiwiyata, kair, sama jurnalistik. Oke, cita-citanya? Arsitek, pelukis, tukang kebun, fotografis. Tukang kebun yang handal. Hebat. Kelompok ini nggak ada suaranya. Kira-kira perencanaan ekstrakurikulernya apa ya? Karya ilmiah remaja, musikal, dan jurnalistik. Musikal, dan jurnalistik. Cita-citanya belum. Psikolog, analis, sama guru. Psikolog, analis, dan guru. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Keren, semangat semuanya ya. Sekarang balik ke meja masing-masing. Oh ya, lembar jawabnya dikumpulin.
Oke, sudah semuanya? Silakan duduk kembali, ya. Duduk kembali. Bu Guru akan menjelaskan nih. Urgensi assessment, ya. Ada komponen urgensi assessment, deskripsinya, kegunaannya untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Indikatornya analisis gap melalui triangulasi data. Kemudian yang kedua adalah tes Holland-Riasek, ya. Tes Holland-Riasek ini muncul saat kurikulum merdeka, ya. Pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Kamu bisa menggunakan ini nanti untuk pemilihan jurusan mata pilihan di kelas 11 juga bisa, untuk kuliah juga bisa, ya. Ini kan kelas SNBP sudah dirancang memang dari awal untuk ini ya perguruan tinggi. Bisa nanti kamu menggunakan Riasek. Skor dominan pada 6 dimensi yang diminati. Kemudian multiple intelligence ini yang kamu gunakan tadi untuk tes. Ini namanya multiple intelligence. Identitas modalitas belajar unik murid. Indikatornya profil kecerdasan berbasis 8 kategori Gardner. Ya. Kemudian ada gaya belajar. Penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preventif kognisi. Hasil inventorinya ada 3 gaya belajar. Ini namanya urgensi assessment. Kemudian perhatikan baik-baik video berikut. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Apa itu inteligensi dan kecerdasan? Kita akan play videonya. Nggak mau nge-play. Tunggu sebentar ya. Bentar, hotspotnya mati. Lihat baik-baik videonya. Dilihat baik-baik videonya. Terlihat? Ulangi lagi. Sekali lagi. Perhatikan baik-baik videonya. Salah. Perhatikan videonya. Ada yang bisa menjelaskan video tersebut? Ada yang bisa? Yang kamu lihat itu apa? Anak kecil yang sedang mempecah Anak kecil yang sedang apa ya? Aduh.
Anak kecil yang sedang, ada yang bisa jawab? Ayo, jangan takut untuk bersuara. Lihat baik-baik videonya tadi ya. Yang kamu lihat tadi apa videonya? Yang kamu lihat apa tadi? Dua anak kecil. Lagi ngapain? Lagi ngambil permen. ya. Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjelaskan? Jangan takut. Dua anak yang dari video tersebut, menurut aku dua ibu itu memberi permen dengan cara melatih dengan cara membuat tantangan tersebut dan mengasah kecerdasan anaknya dengan cara mengasah kecerdasan anaknya dengan memberi permen dan Ya, oke. Tadi katanya ada dua anak sedang mengasah kecerdasannya melalui bagaimana cara dia mendapatkan permen. Kita simak baik-baik lagi. Nih, ibunya ngasih permen 2 sama 2 anak. Di depan pintu ada sholat lakban ya. Apa yang terjadi? Yang satunya menangis, yang satunya menerobos. Ya. Oke. Dari video yang diputar ini kita belajar dari 3 ini. Perilaku berulang, kreatif, pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah, rintangan depan kita, ya, kita harus punya ide bagaimana cara menyelesaikannya, ya. Tidak seperti nangis, kita harus pakai otaknya. Ini gimana sih caranya? Dengan cara merangkak. Hari ini kita belajar dari 2 anak kecil yang minta permen. Padahal filmnya sepele, tapi pelajaran yang diambil berharga. Oke, kita lanjut ya. Yang kamu lihat ini apa? Gajah doang. Orang. Mana orang ini orang? Ini? Bukan. Oke. Ini tuh ibarat kata sekolah. Diibaratkan sebagai sekolah. Ini gurunya, ya. Bapak guru ini memiliki macam-macam murid yang cerdasnya beda-beda. Kira-kira kalau Pak Guru ini ngajarnya di air, yang paling pintar siapa? Ikan. Kalau ngajarnya di kandang monyet, yang paling pintar siapa? Monyet. Yang paling misalkan Bapak Guru ini ngajarnya di hutan, yang paling pintar siapa? Ada 2 ya, gajah, serigala. Ini serigala. Oh, serigala aja. Kalau bapak gurunya ngajarnya di udara, siapa yang paling pintar? Guru, ya. Jadi setiap manusia itu memiliki kecerdasan masing-masing, ya. Ada yang di linguistik, ada yang di intrapersonal, ada yang memang sukanya di musik jago, ada yang sukanya di visual, ya. Jadi jangan pernah menyamakan antara kamu dengan teman-temanmu. Mereka punya kecerdasan masing-masing. Ini, kira-kira ini siapa? Ada yang kenal? BJ Habibie. Kalau ini, musisi loh. Yang nyanyi itu, ribuan kilo. Dia. Kalau ini,
PR ya. PR, nanti dicari kira-kira ini siapa, biografinya apa. Kalau yang ini terkenal loh film di bioskop kemarin. Buya, kan? Yang ini PR lagi, nanti kamu cari siapakah ini boleh difoto. Kalau ini RA Kartini, ini nggak tahu, nanti cari informasi ya. Kalau ini, pinter, tahu Megawati waktu muda ya. Ini mereka orang-orang hebat yang memiliki kecerdasannya masing-masing. Iwan Fals dengan musiknya. B.J. Habibie dengan apa? Logikanya. Oke, sekarang kita mengenal gaya belajar. Siapkan handphonenya masing-masing. Ya. Siapkan dulu, belum. Gaya belajar ini ada 3. Yang pertama visual. Yang kedua audi. Yang ketiga apa kira-kira? Kinestetik. Kalau yang visual, mereka belajarnya lebih mudah mengingat informasi bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Ini visual, seneng banget kalau gambar-gambar yang kayak gini. Presentasi dengan banyak warna, ini seneng banget. Membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual, diagram, mind mapping, video, ilustrasi. Memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya, imajinasinya tinggi, membayangkan. Kalau yang auditory lebih cepat paham jika informasinya disampaikan secara lisan, ya. Lisan itu didengar. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan. Kemudian mudah mengingat informasi dengan didengar seperti lagu, cerita, dan percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucap. Kalau yang visual, kinestetik, lebih efektif dengan menyentuh, gerak, atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen, dan aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Ini gaya belajar kinestetik. Buka HP-nya, Ibu akan mengirimkan link. Kira-kira gaya belajar saya apa ya? Bentar ya, sabar. Ya, sudah saya kirim, silakan kamu kerjakan. Ini gaya belajarnya apa? Sudah? Sudah dikirim? Sudah, Pak? Sudah pada masuk linknya?
Sudah semuanya? Oke. Yang sudah, sila gimana? Yang kinestetik ngacung. Silakan kinestetik gabung sebelah kinestetik. Ada yang audio? Audio sini, Ada 2. Bacanya yang pertama, huruf pertamanya dulu. Kinestetik sebelah sana. Audio sebelah sini. Visual sebelah sini. Kinestetik, audio, visual. Boleh gabung pakai kursi yang lain. Sudah? Sudah? Visual mana? Ini kinestetik. Kinestetik, audio, dan visual. Visual aja. Visual yang paling utama. Perintahnya dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Perintahnya diskusikan dengan teman satu kelompokmu yang kinestetik, gaya belajarnya audio, visual. Bagaimana sih strategi cara belajarnya yang efektif itu seperti apa? Kinestetik, audio, visual. Ya, diskusikan dengan kelompoknya kamu. Strategi belajar yang efektif apa? Ini kan ada 3 kolom. Pilih salah satu aja sesuai dengan gaya belajarnya kalian. Ya, silakan ditulis, didiskusikan strategi belajar yang efektifnya apa. Contohnya kayak visual, kayak strategi efektif belajarnya itu dengan melihat gambar, misalkan. Oh iya nggak apa-apa gabung dengan siapa aja. Nggak apa-apa dengan gabung siapa aja. Ya, benar. Huruf awalannya dulu. Yuk diskusikan dengan kelompoknya kalian. Strategi belajarnya kayak gimana? Ya. Lima ya. Jawabannya 5 ya. 5. Kamu apa? Visual, gabung dengan visual. Jangan di belakang aja. Ayo diskusikan dengan teman kelompokmu strategi belajar yang efektif, masing-masing gaya belajar itu apa aja? 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu cowok sendirian? Aku sendiri, Pak. Itu juga, oh ya itu 3, itu nggak ada cowoknya. Ayo Mustafa. Mau orang Sunda ya? Sundanya mana? Malahayu. Oh Malahayu. Ikutnya Banjar apa enggak? Oke. 5 ya. Sudah ini 4 kali. Tunggu sebentar teman-temannya belum. Belum.
Ditulis namanya kan, Bu? Boleh ditulis juga nggak apa-apa. Boleh, silakan. 5 strategi belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nih yang kinestetik nih. Suka eksperimen. Sudah? Kelompok audio sudah? Kelompok visual? Visual. Sudah? Sudah. Tinggal visual, ditunggu ya visual. Visual. Sudah belum? Visual sudah bagaimana? Sudah? Belum. Sudah? Kinestetik bagaimana? Sudah? Audio? Visual? Oke. Bu Guru mau nanya dari mana dulu ya? Dari sini. Yang belum ngomong siapa tadi? Kamu. Udah tadi. Ini. Dengerin yang lainnya, dengerin baik-baik. Strategi belajar yang digunakan oleh orang visual adalah menggunakan gambar, diagram, grafik, warna, dan lain-lain. Memilih warna yang menarik, menonton video penjelasan yang terdapat animasi, membuat mapping gambar atau ilustrasikan kembali pembelajaran. dari strategi belajar visual itu dengan menggunakan gambar, diagram, grafik, warna, dan lain-lainnya. Memilih warna yang menarik, menonton video penjelasan yang terdapat animasi ya. Yang visual sukanya yang animasi-animasi. Kalau di kelompoknya audio, bagaimana strategi belajarnya? Yang ngomong? Yang kencana. Yaitu 1. Mendengarkan penjelasan guru dengan fokus. 2. Belajar lewat rekaman suara atau podcast. 3. Diskusi atau tanya jawab dengan teman atau guru. 4. Membaca material sambil bersuara. 5. Menghafal dengan membuat lagu atau irama. Oke. Itu pemaparan dari strategi gaya belajar kelompok auditori. Sekarang kinestetik. Yang pertama dengan melibatkan aktivitas fisik, yang kedua pengalaman langsung atau eksperimen, yang ketiga diskusi aktif, yang keempat eksplorasi dan pengalaman langsung, yang kelima kunjungan lapangan atau observasi. Oke. Tepuk tangan buat kalian. Semuanya sudah memberikan pendapat. Silakan sekarang sudah menulis strategi belajarnya, sudah tahu ya
nanti kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Misalkan kayak visual, lebih seneng di mind mapping, bikin mind mapping yang kecil-kecil yang warna-warni. Yang audio ya, lebih suka ke suara, yang kinestetik lebih ke gerak. Ya, secara langsung dia ini ada contoh di depan mata. Ketika belajar tidak mau berhenti bergerak. Ini kakinya. Oke, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Kumpulin. Dikumpulin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Sudah semuanya duduk ya? Itulah tadi ya strategi belajar gaya belajar. Ini ada. Ini tentang riasek. Ini nanti bisa lebih lanjut ke ruang BK ya. Kalau pengen tahu silakan datang ke Burani, tanya nggak apa-apa. Oke. Ya, sebelum di ini. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Kesimpulannya. Mengenal potensi. Apakah sudah tahu saat ini? Sudah tahu gaya belajarnya? Sudah tahu kecerdasannya? Sudah. Tadi kita belajar apa aja? Kecerdasan apa aja? Ada intra, terus interpersonal, musikal, linguistik, visual, sama logis, mata. Kalau gaya belajarnya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kinestetik. Hari ini kita belajar tentang kecerdasan, terus gaya belajar. Setiap orang memiliki kecerdasan masing. Tepuk tangan buat kalian, hebat. Kira-kira tadi yang dari awal mau menjelajah hutan, kira-kira berhasil nggak nih? Berhasil. Sekarang dibaca dengan lantang. Masa depan, kalian telah berhasil menjelajah lembah bakat dan minat, menemukan jejak rahasia, merasakan kekuatan diri, dan menyalakan semangat yang terus menyala. Kini kalian berhasil keluar dari hutan petualangan ini, membawa harta terbesar, potensi diri yang akan menuntut langkah kalian menuju masa depan gemilang. Teruslah melangkah karena perjalananmu sejatinya baru hore. Kalian berhasil menjelajahi lembah bakat dan minat. Dikasih apa? Dikasih gue, kasih oh, kasih gue. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan lagi. Kalian hebat. Terima kasih buat hari ini ya. Walaupun siang, jam-jam siang harusnya ini kan anginnya semilir, tapi kalian oke banget. Selamat. Selamat. Oke, terima kasih atas waktunya. Cukup pertemuan hari ini cukup ya. Insya Allah lain waktu kita kapan-kapan lagi Bu Guru akan masuk di kelas ini dengan tema kenali emosi. Ya. Oke? Semangat terus ya.
Semangat terus pokoknya intinya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.